Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala aidha fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Amukaramun, para zu'ama, para alim ulama, para asatid, para ajengan, para kiai, wabil khusus orang tua siswa, orang tua santri di Ma'had Al-Istiqomah anu kusim kuring dihormat, para turun pemerintahan, para tamu undangan anu kusim kuring dihormat, perwakilan di PCNU, Ketua LKNU alhamdulillah hadir, pengersa Kiai Haji Subhan Jat Netigelan alhamdulillah tunun ngegesipkeun dihormat, siswa santri tolibin tolibat anu pada diwisuda oge nu belum diwisuda. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tahun walaupun masih situasi pandemi COVID-19, tetapi alhamdulillah kita bisa menjadwalkan sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan dia kegiatan dilancarkan, disehatkan, diselamatkan, oke terutama diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Prosesi wisuda anu ka-12 kali otomatis panginten secara hitung-hitungan anu ka-12 tahunan, dimana dimulai awal mengembangkan satu metode amsilati, dimana metode tersebut adalah bagaimana cara santri supaya bisa lebih cepat paham, lebih cepat hafal, lebih cepat bisa membaca Arab Gunul atau istilahnya kitab kuning. Galibnya kitab biasanya kuning gitu, tetapi pada kenyataannya bukan mesti kitab kuning wae. Dan sekarang bahkan kitab keluaran terbaru rata-rata malah putih. Tetapi apa yang dimaksud kitab kuning? Yang dimaksud kitab kuning itu adalah cek bahasa kolot mah Arab Gunul anu eueuh harkatan, cek bahasa barudak leutik mah usia paud anu eueuh jabar jeberan, artina anu eueuh harkatan karena emang maca anu gundul kitu teh hese. Jadi nu maca anu gundul mah hese, maca anu gundul mah matak sok hayang garongrong. Sehingga salah sawios target itu di pondok-pondok pesantren biasanya langkah awal itu belajar untuk bagaimana bisa membaca aksara gundul dengan satu ilmu dipadukan antara nahwu dan sorok. Itu biasa jadi dasar di mana-mana. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Jurmiyah? Siapa yang tidak kenal dengan kitab Imridi? Siapa yang tidak kenal dengan kitab Alfiyah? Insya Allah saya kenal dan bisa mantep. Jadi apal unggul gitu.
Kitab Alfiah apal bisa henteu. Katalan henteu deh. Naon atuh apa boga cenah. Gampang boga mah. Siapa yang tidak kenal dengan kitab-kitab itu dan semua di pondok-pondok pesantren, saya yakin semua itu diajarkan untuk apa? Untuk belajar nahwu dan sorof, untuk belajar bagaimana mengenal kalimat, untuk belajar bagaimana bisa membaca kitab kuning dengan benar. Dan itu perlu waktu yang tidak sedikit. Kadang mungkin mondok di satu pesantren kadang-kadang sampai 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Ternyata tidak sedikit yang tidak bisa juga. Di 10 tahun pesantren di asongan kitab masih kena tewawu. Itu kan? Apalagi karek pesantren 1 tahun 2 tahun. Komo kalau istilah orang tua dulu mengatakan karek pesantren 3 tahun mah untung bisa ngaliwat oke. Da kolotna kitu jadi budak teh ngaliwat teh kobong teh. Hayo kan masak. Yang saya hormati waktu seorang tua santri 12 tahun ke belakang lagi. 12 tahun ke belakang tersebar ada salah satu metode yang cukup baik, bahkan yang bisa diterapkan di masa kini, diciptakan oleh seorang kiai, seorang ulama besar, Kiai Haji Taufikul Hakim, domisili di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara, di Pesantren Darul Falah Jepara, Bangsri Jepara. Beliau mengenalkan metode tersebut di berbagai daerah, di berbagai pondok pesantren, dan kami cermati, kami amati, kami coba membandingkan dengan metode-metode yang lain, dan ternyata ini cukup simpel dan mudah dikaji dan mudah dipelajari, bahkan mudah dihafal. Dan beliau mempraktekkan sendiri, bahkan beliau membawa semacam model, ya saya sebutkan model, bawa santri kecil gitu, mungkin seusia 13-14 tahun, suruh membaca kitab dan ternyata mampu. Itu luar biasa. Waktu itu saya juga sudah mukim, kalau istilahnya sudah mukim, bahkan sudah punya anak gitu. Melihat metode seperti itu kami tergerak untuk mempelajari. Maka akang ge masantren deui harita kitu. Jadi akang ge berangkat masantren deui ke Jepara. Belajar apa? Untuk metode Amsilati ini. Bahkan ternyata metode Amsilati lebih cenderung kepada membaca kitab kuning. Ternyata untuk makna agak kesulitan, walaupun digandeng dengan kamus. Akan berpikir bagaimana supaya anak bisa memaknai kitab, tidak hanya membaca harokatnya, tapi memaknanya, mencari di mana untuk lebih mudah untuk makna. Kebetulan di Jawa sana, tepatnya di Madura, ada salah satu pondok pesantren namanya Darul Lughoh. Itu bahasa kitab diangkat ke permukaan untuk dikomunikasikan. Mendengar itu, akan juga berangkat di masantren di Madura. Belajar untuk bahasa Arab kitab dikomunikasikan. Karena Amsilati untuk nahwu sorof, untuk membaca harokatnya, maknanya bisa lebih cepat dengan biasa berbicara bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat penting. Saya sedikit tersindir, bahkan bukan sedikitnya, malu sebetulnya. Ketika ke daerah Jawa Timur, Pak Kiai gini, orang kiai-kiai Jawa Barat itu jago-jago katanya. Ilmunya tinggi-tinggi. Kitab yang dikajinya besar-besar. Dan itu semua bahasanya bahasa Arab. Tetapi saya heran, kok yang dikaji sehari-hari bahasa Arab, tetapi kiainya tidak bisa bahasa Arab. Beres tuh. Bener tuh enak. Ongkoh nu diajarkan sehari bahasa Arab, tapi kiainya tuh bisaeun bahasa Arab. Di Jawa Barat seperti itu. Saya ya tersengak, oke. Oh iya ya. Padahal diajarkan bahasa Arab kita, sorogan dia, balagan dia,
disurahkan dan lain-lain. Ternyata bahasa Arab itu bisa. Apakah tidak mau belajar bahasa Arab? Apakah tidak bisa belajar bahasa Arab? Tahukah bahasa Arab itu bahasa apa? Beliau bercerita banyak. Bahasa Arab adalah bahasa kita. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quranul Karim. Tidak hanya untuk orang Arab, tapi bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Dan tahu gak bahwa bahasa Arab itu adalah lughatu ahli jannah. Bahasanya ahli surga itu bahasa Arab. Mau ditanya bahasa Inggris, tapi adalah bahasa, apalagi di alam barzah, marabbuka itu kan bahasa Arab. Apakah tidak ingin belajar bahasa ahli surga? Ayo deh. Oh, makanya sih bener. Bahasa Arab, bahasa ahli jannah. Dengan itu kami berpikir bagaimana menerapkan di pondok pesantren, dipadukan antara metode amsilati untuk membaca harokahnya dan bahasa Arab untuk membaca maknanya. Kembali kepada bahasan itulah kami tertarik. Setelah kami pulang dari Jepara, kami mencoba, betul enggak nih dengan metode ini anak bisa cepat. Kami mencari anak-anak yang mau diajarkan waktu itu. Santri di sini belum banyak waktu itu, ya kurang dari 20 orang, sekitar 20 orang. Dan pondoknya masih ini, makanya disebut pusaka. Kami mencari siapa anak kecil, tetapi dengan syarat anak tersebut bisa membaca Al-Quran. Sudah bisa baca Al-Quran. Kami cari ayat budak kalau siap diajarkan secara khusus metode amsilati sebelum kami dibukakan secara umum. Kebetulan alhamdulillah ada beberapa anak yang siap diajarkan. Jadi diajarkan tenang budak yang siap diajarkan. Dan kami coba terapkan sesuai dengan seharusnya, dengan jadwal sesuai dengan seharusnya. Dan alhamdulillah dari 6 anak waktu itu yang katakanlah uji coba itu, maka bervariasi yang selesai mampu membaca kalimat terbata-bata. Bahkan ada yang paling cepat 3,5 bulan itu selesai. Dan orangnya sekarang masih ada. Tahu gak siapa orangnya? Siapa? Orangnya masih ada. Anaknya masih ada. Dan sekarang jadi pengurus di pondok pesantren Al-Istiqomah. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, rata-rata 6 bulan. Oh, berarti ini benar. Ini metode ini benar, betul-betul bisa cepat. Dan dari sana maka kami mencoba untuk memberikan informasi kepada yang lain. Kami informasikan, bahkan kami undang para pimpinan pondok pesantren. Ini ada metode yang bagus untuk diajarkan di pondok pesantren. Karena ini metode tidak menghilangkan metode lama. Pelajarannya tetap alfiyah, pelajarannya tetap nahwu syarah, fa'il tetap rafa, mubtada tetap rafa, itu beda. Cuma cara penyampaian yang sedikit berbeda. Dan dengan penyampaian tersebut alhamdulillah dengan metode ini cukup sukses untuk cepat anak bisa membaca. Jadi walaupun tidak lama, insya Allah ayah bawain. Walaupun terlihat mondokna ayat bawain, paling tidak bisa membawa metode amsilati. Kita berpatokan pada satu qaidah, mala yudraku kulluh la tutraku kulluh. Bila kita tidak bisa makan sehari 3 kali, maka jangan tidak pernah makan sama sekali. Kalau kita tidak bisa membawa alfiah semuanya, kitab-kitab semuanya karena keterbatasan waktu, maka paling tidak membawa 200 bait dalam alfiah yang dikemas dalam mulasab dan dijabarkan dalam metode amsilati. Tetapi ini belum selesai. Tadi apa yang dikatakan oleh adik saya betul, ini belum selesai. Adik ulah mentang-mentang mesti wisuda, wah udah mesti wisuda, hebat yo, bukan. Ini baru awal. Alfiah berapa bait sih? Baru 200 bait kurang lebih. 184 bait kan? Karek 1 detik, karek 20%.
Tetapi itulah hebatnya alfiyah. Walaupun kita diambil hanya 20%-nya saja untuk membaca alhamdulillah. Makanya terus kami kembangkan dan terus kami kembangkan. Terima kasih kepada orang tua santri yang sudah mempercayakan anaknya di pondok Istiqomah, dan emang pondoknya seperti ini. Namanya juga Istiqomah. Istiqomah kekitu we tiba heula gitu. Istiqomah kekitu we tiba heula gitu. Ya tempatnya seperti ini. Kadang keluhan orang tua, duh cenakan murang kali teh tedamang kunaon budug. Aya budug. Eukeun bae lah di Kobo marada biasa. Tapi ulah ngabiasakeun. Kadang-kadang ya terjadi gitu sawios nu penting mah boga ilmu nu pokokna mah penting nama eta, karena dengan ilmu insya Allah kalian akan hebat. Saya selalu termotivasi oleh ucapan salah satu ulama besar, Imam Khalil gitu, yang punya pendapat bahwa alnya makrifat itu yang memakrifatkan adalah hamzah dan lamnya, betul? Coba alfiahnya bagaimana? Al harfu ta itu. Imam Khalil pernah mengatakan begini kepada anaknya, ya bunaya, ilam takun laka malun fa ilmu kamalan, wa ilam takun laka jahun fa ilmu kajahan, wa ilam yakun laka jamalun fa ilmu kajamalan. Wahai anakku, tenang, gak usah khawatir. Seandainya kamu tidak punya harta, seandainya kamu tidak punya banyak, seandainya kamu miskin, jangan takut. Maka kalau kamu punya ilmu, ilmulah yang akan membuatmu kaya raya. Makanya dulu dalam sejarah Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan 3 hal: kerajaan, harta benda, gitu kan? Dan yang ketiga adalah ilmu. Apa yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Dengan memilih ilmu, raja iya, kekayaan, siapa yang tidak mengenal kekayaan Nabi Sulaiman? Wa ilam takun laka jamalun fa ilmu ka jamal. Seandainya engkau tidak punya rupa yang bagus, untuk kasep gitu, pas-pasan gitu, takor tidak pas-pasan gitu, lumayan. Seandainya kamu tidak punya wajah yang tampan, terkasep, terganteng, jangan takut. Dengan ilmu engkau, maka itulah yang membuat engkau kasep, yang membuat engkau ganteng, yang membuat engkau payu. Payu itu bukan ilmu. Weh, payu itu bukan ilmu, Mbak. Geura, lo kurang buka ilmu ngabring, lo hayang ngaku mitohak. Tak tenang, penting mengaji sing balener. Yang ketiga, wilam takun lakajah fa ilmu kajah. Seandainya kamu tidak punya keagungan, tidak dihormati, jangan takut ke apa-apa. Ke mondok itu kadang-kadang diledek, pakai sarung di jalan kadang-kadang disebut burut. Ya, tenang naon, sawios gak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu sudah punya ilmu, dengan ilmu kau akan jadi agung, kau akan jadi mulia. Itulah salah satu motivasi. Yang penting kita belajar bagaimana mendapatkan ilmu. Salah satunya tidak ada ilmu terbaik di dunia ini kecuali adanya di pondok pesantren. Saya yakinkan itu. Saya yakinkan tidak ada ilmu terbaik kecuali ilmu yang ada di pondok pesantren. Apalagi kita sering baca wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu bil ihram idama hudifa. Seandainya para kiai, para guru, para ulama sudah tidak ada, maka kita harus siap menggantikan mereka. Dan percayalah, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah adalah orang-orang terbaik dan orang-orang yang insya Allah kalau mengamalkan ilmunya akan menjadi warasatul anbiya.
Makanya selamat haturan hatur nuhun. Oke, saya melihat ada sahabat saya dari Cianjur Selatan, Kiai Haji Nur Jaman Farid. Kapayin kan? Tongkat tukang kadinya kapayin ke bumi sendiri. Bekerja ngatur nuhun. Dan kepada santri yang hari ini di wisuda akan berpesan bahwa ini pertama, ini bukan selesai, tapi justru awal. Untuk itu kalian setelah wisuda ini harus lebih meningkatkan lagi dalam mempraktekkan ilmu kalian. Ilmu itu akan tumbuh itu kalau dipraktekkan. Lalu dipraktekkan makanan pohon apalagi di sini kan banyak nalar. Loba ditalar, loba dihafalkeun, lamun dipraktekkeun pohon. Al ilmu idahu fidofar. Ilmu itu lamun hanya ditalar far, deui. Makanya di sebagian pesantren itu sering pesantren yang bersifat biasanya nulis. Namanya nakrir, karena mereka berpendapat al ilmu idahu fidofar wa idahu tibakor. Ilmu itu kalau ditalar saja maka akan hilang, tapi lamun ditulis maka tetap, minimal tetap dinatuli apa nama kan ada dinatulisan. Dan caranya bagaimana supaya ilmu itu langsung tumbuh? Maka harus dipraktekkan. Maka kalian yang amsilati ini harus belajar terus-terusan mempraktekkan. Ini orang tua santri, ini ada 2 tahapan yang di wisuda hari ini. Yang pertama wisuda amsilati. Siapa yang di wisuda adalah santri-santri yang sudah selesai tahapan amsilati 1 sampai 5 jilid. Bagaimana untuk penyaringannya? Seperti apa kelayakan wisudanya? Setiap jilidan ini selalu diuji. Tamat jilid 1 kita tes, kita uji. Ada 3 tahapan ujian. Dan insya Allah ini semua murni ya. Nyogoknya, tuh pada udah ke pengurus aman. Dan tidak menerima suap. Pertama diuji, dikasih materi 100% materi yang ada di jilid 1. Betul enggak bisa diisi dengan isian baik pilihan atau isai istilahnya. Dan berapa standar kelulusannya? Standar kelulusannya tidak sama dengan sekolah. Sekolah itu penting 5 lulusan 3 lulus. Kalau di sini paling tidak harus 9. Berapa nilainya? 9. Kudu 8. Dan ketika secara materi lulus 9, maka ada ujian kedua. Namanya ujian lisan. Dites lisan. Kita panggil santri satu-satu, mempertanggungjawabkan apa yang diisikan. Benar itu berdasarkan kemampuan atau menang nirwan kan gitu, atau menang ningali kanu sejen, atau menang dibejahan ke batur. Kita tes lisannya, oh ternyata benar juga, dan itu pun nilainya harus 9. Dan setelah itu lolos, maka di tes yang ketiga kita lihat praktek jilidannya seperti apa. Bisa tuh mempraktekkan min dan seterusnya, bisa tuh mempraktekkan mubtada dan seterusnya. Oh, dan ternyata bisa dengan nilainya sama harus 9, maka baru siswa tersebut, santri tersebut dinyatakan lulus dan berhak naik ke jilid 2. Dan jilid 2 pun seperti itu sampai jilid 3. Setelah jilid 3 sebelum naik ke jilid 4 dengan spesifikasi yang seperti tadi, maka ditambah harus hafal apa? Tatimah, harus hafal tatimah, kesamaan kata. Dalam bahasa Arab mim dan nun itu bisa dibaca man, mana, manun, manyun dan lain sebagainya. Itu bisa. Itu harus belajar tatimah. Apa yang dijadikan man, apa yang dijadikan min dan seterusnya. Selesai tatimah dan lulus juga baru naik ke jilid 4. Di jilid 4 ditambah lagi harus belajar mengerap. Ngerap apa ngerap? Mengi'rab kalimah. Mubtadaun bahwa marfun bi ibtida bla 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 gitu kan. Lebih gancang, lebih cepat. Lebih gancang, lebih paham. Jeung deui lebih gancang eta lebih teka tingali salahna.
ketika lomba merah penuh gancang mah teka nyahuan si juri dari gancang teuing gitu kebener merah penting anggeus lebih gancang lebih hese digali salah cek benerna. Di sini belajar juga ngerak artinya mengupas kalimat mendetil dengan bahasa Arab dan diuji dan seterusnya sampai jilid 5 dengan kategori nilai semua harus 9 dan prakteknya juga harus 9, maka itu baru dilayak lulus, dikatakan lulus. Dan setelah lulus jilid 5 tidak serta-merta diwisuda. Apalagi? Ada seleksi wisuda. Ini kan kalau nggak salah dari 100 berapa? Bikin dari 100 berapa? 130 berapa ya? Dari 130 lebih ini kita seleksi yang diwisuda berapa orang sekarang? 57. Jadi 50% sekitar 40%-nya. Itu teh nunggu tamat gitu. Yang sudah selesai kita seleksi wisuda. Jadi ini emang bisa saya katakan khiyarun min al-istiqomah itu. Pilihan-pilihan yang sudah wisuda. Yang lain yang belum wisuda jangan takut, tenang. Engke aya di hawel, lamun aya umur. Ngangke diseleksi deui. Lamun lulus jamur di wisuda engke mudah-mudahan aya yuswa tahun payun. Itu mungkin sekelumit, jadi kalian akan pesankan belum selesai tapi tingkatkan lagi. Yang sudah selesai wisuda maka belajar untuk bagaimana bisa nanti wisuda pasca ya, belajar untuk bagaimana membuat makalah. Yang kedua wisuda pasca Amsilati, ini ada berapa orang yang pasca? Berapa orang? 13. Setelah selesai wisuda Amsilati maka ada namanya pasca. Santri itu bisa dikasih kesempatan untuk memperdalam apa? Baik memperdalam sorok itu alfiah sapopoena, atau memperdalam bahasa Arab ada Arab fusha sapopoena, atau memperdalam ilmu fikih ya ngaji fikih kira seperti itu. Nanti bagaimana untuk kelulusannya? Maka di tahun yang akan datang akan dikasihkan kesempatan untuk mengikuti seleksi wisuda pasca dengan cara menyetorkan kepada kami yang namanya makalah. Makalah dibuat dengan bahasa Arab, dengan latar belakang yang benar, pembahasan yang benar, nahwu sorok yang benar, penulisan yang benar, dan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kalau ternyata benar bisa ngarang dengan bahasa Arab dengan jelas maknanya, kalimahnya benar berdasarkan dalil dan layak dianggap benar gitu, maka bisa mengikuti seleksi untuk wisuda pasca Amsilati. Itu tahapannya. Nah makanya yang sudah pasca silakan kalian harus lebih getol untuk mudzakarahnya, menggali dari kitab-kitab yang lain, lebih getol mudzakarah, musyawarah, ngaji, dan juga lebih getol berusaha mengamalkan kepada adik-adik kalian. Diajar nyampaikan di deui, diajar ngawurukan deui gitu pada jilidan-jilidan yang di bawahnya. Itu mungkin sekelumit tentang metode Amsilati, dan kami akan sedikit mencontohkan mungkin dari sebagian orang tua yang belum paham, belum kenal seperti apa sih metodenya, maka akan kami contohkan. Ini ada beberapa anak dan saya yakin dia budaknya masih kena kecilnya. Dia canda di pondok mana? Gak ada yang di pusaka? Ya, di pusaka biasanya pondok dewasa, pasti pondoknya di sana, pondok kecil semua. Baik, akan saya contohkan sedikit, satu kalimat atau dua kalimat bagaimana cara menyampaikan metode ini. Begini, jadi nanti kalau mau dari sebagian orang tua silahkan untuk menulis bahasa Arab gunul, tapi Arabnya dengan diharakakan baik hadis atau apapun. Nanti sama santri ini akan dijelaskan kalimat per kalimat dengan metode Amsilati. Ayat geus mondok 10 tahun tadi teu ayanya. Ayat 5 tahun teu aya. Ayat 3 tahun teu aya. Ayat 2 tahun berarti 2 tahun ke bawah ini mondoknya. Ada yang 2 tahun, ada yang baru 1 tahun.
Ada yang belum 1 tahun? Ada? Oh iya. Jadi ini paling lama yang 2 tahun, 1 tahun, sebelum 1 tahun. Ada yang sampai sekolah? Semua sampai sekolah. Oh ini siswa MTS-nya. Jadi ini mondoknya paling lama ya, paling lama ada yang 2 tahun ada yang 1 tahun, ada yang baru beberapa bulan. Dan kalau orang tua santri yang mau menguji silakan. Tapi ujinya tentang nahwu dan sorof. Jangan diuji tentang Undang-Undang Dasar 45. Jika mual apalin. Soalnya tulis saja silakan beberapa kalimat, mengingat waktu sudah menjelang sore. Itu yang di wisuda maskernya dipakai ya. Kita taat protokol kesehatan dan juga jamaah yang hadir dimohon untuk memakai masker kecuali yang bicara seperti saya. Karena kalau memakai masker gugur-gugur kurang lebih jelas. Jangan terlalu panjang. Siapa jubirnya? Antum? Sebenarnya salib. Jelaskan nanti yang jelas, yang tarik ya, biar kedengaran semuanya. Ini di sini ditulis bahasa Arab tanpa harokat. Wawu nun zain lam mim nun al qaf ro alif nun mim alif ha waw shin fa alif hamzah. Ini semua bahasa Arab dengan tidak ada harokatnya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menerapkan metode ini kepada santri ya. Silakan dilihat kalimahnya, katingali, harapnya, hurufnya, titik-titiknya jelas. Baik, kita akan baca kalimat per kalimat. Kita baca dari mulai wawu nun zain lam. Sebelumnya bagaimana rumus atau aturannya untuk membaca kitab kuning. Rumus utamanya bagaimana? Bedakan setiap kata antara A, isim, B, fiil, C, huruf. Nah ini, bedakan setiap kata antara isim, fiil, huruf. Karena semua bahasa Arab itu hanya 3. Kalau tidak isim ya fiil, kalau tidak isim dan fiil ya dipastikan huruf. Tidak ada bahasa satu kata yang tidak isim, tidak fiil, tidak huruf. Itu tidak akan kami temukan. Kita lihat ini, harap seperti ini ya, tertulis melengkung seperti itu. Biasanya apa? Huruf apa? Istinaf. Bisa jadi huruf istinaf. Dibacanya bagaimana? Wa. Nun zai lam. Isim fiil harap Fiil. Kenapa disebut fiil? Hanya huruf mudharaah. Harap mudharaahnya apa? Nun. Sebutkan atau ada berapa harap mudharaah? 4. 1, Ya. 2, Nun. 3, Ya. 4. Disingkat Anita. Nah itu singkatannya juga kalau amsilatimah adalah Anita. Kalau biasanya yati, nati, anaitu gitu. Kalau amsilati itu adalah Anita. Kenapa? Karena supaya lebih mudah dipaham. Karena Anita itu kan nama orang. Ada artis India yang sangat terkenal namanya Anita Bachchan. Oleh itu. Itu. Jadi ketika ingat dengan film India saja, oh ini ada huruf, ada ciri fi'il mudhari. Baik, dasarnya bagaimana? Dasar ciri fi'il mudhari. Mudhari ansim bi hurufin ati haitsu limasyhuril ma'ani taati. Mudhari tandana haraf mudharaah nyaeta ya jeung tajam nun serta hamzah. Kalau fi'il mudhari maka sebutkan dulu wazan mudhari. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yatafa'alu, alu, yastaf'ilu. Ini huruf fi'il mudhari seperti ini. Hurufnya ada 4 diawali nun. Kira-kira bisa dibaca apa? Yang keras. Bisa menjadi mudhari mujarrad maklum
Wajan yafalu yafilu yapulu dibaca nanzalu nanzilu nanzulu. Menjadi mudhari majid maklum berwajan yufilu yufa'ilu dibaca nunzilu nunazzilu. Bisa menjadi mudhari madhul berwajan yuf'alu dibaca nunzalu. Ini kira-kira kalian mau dijadikan apa? Mudhari majid berwajan yufa'ilu berarti dibaca yunazzilu. Yunazzilu, coba ditasrif istilahi. Yunazzilu tanzilun fahuwa munazzilun wadaka munazzal nazzil la tunazzil. Baik, kita rubah. Itu kalau wajan yufa'ilu, kita rubah dengan wajan yuf'ilu. Berarti dibaca nunzilu, tasrif istilahi. Anzala yunzilu inzalun fahuwa munzilun wadaka munzalun anzil la tunzil. Kalau kita rubah mengikuti wajan yufa'ilu, berarti dibaca tasrif istilahinya. Nazala yunazilu munazalatun fahuwa munazilun wadaka munazalun nazil la tunazil. Kita rubah dengan wajan yatafa'alu, berarti dibaca yatanazzalu. tasrif istilahinya. Tanazzala yatanazzalu tanazzulun fahuwa mutanazzilun wadaka mutanazzalun tanazzal la tatanazzal. Baik, kita kembali ke awal. Ini dijadikan wajan apa? Berarti dibaca Yunazzil. fi'il mudhari bagaimana hukumnya? Apabila sepi dari amil nasab dan amil jazm. Dasarnya Ifamu dari anida yujaradu minasibin wa jazimin katas adu. Fi'il mudhari tarafa hukumna tanpa amilna sabjam amil jazmna. tanda rafa apa? Nama Dasarnya Akabi domin wangsiban fathan wajur kasun kadikrullahi abdahu yasur. Bitaskinin wa khairu madukir yanubunahu jahu banina mirropadamah nasab. Sukun jeka sodi kita Allah sing tekun. setelah fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Tersimpan Takdirnya. anu. Kenapa takdirnya nahnu? Karena fi'il mudhari diawali nun tanpa tambahan. Mudhari awal nun tanpa tambahan maka berdomir nah. Nun. Silakan tasrif lugawi. Yunazzilu yunazzilani yunazziluna tunazzilu tunazzilani yunazzilna tunazzilu tunazzilani tunazziluna tunazzilina tunazzilani tunazzilna unazzilu nunazzilu. Jadi dibacanya Nunazzilu nun ini bisa dibaca apa? dibaca min sebagai huruf j bermana dari, bisa dibaca man sebagai isim mausul bermana orang yang, bisa dibaca man sebagai istifham bermana siapa, bisa dibaca man sebagai syarat bermana barang siapa, bisa dibaca manna sebagai fi'il madi bermana memberi anugerah, bisa dibaca manun sebagai masdar bermana anugerah. Itu nun itu macam-macam kan, manun mana. Ayo, banyak kan. Ini kira-kira dibacanya manun, mana atau min sih? Min. Kenapa dianggap dibaca min? Karena setelahnya isim. Kenapa setelahnya dianggap isim? Karena diawali al ya, tanda isim sebutkan. Saat menerima i'rab jar tanwin al musnad ilaih, contoh fa'il dan mubtada, dan setelah hidayah ayuha ayatuha. Dasarnya Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasol. Ciri isim jar tanwin al nida jeung musnad ilaih, contoh fa'il mubtada. nah ini, jadi kan mim nun itu bisa dibaca min, man, mana dan lain-lain. Maka ada tandanya. Kalau ke depan ada isim biasanya dibacanya min gitu. Kalau fi'il maka biasanya dibacanya man itu. Ini nanti anak paham, oh ke depannya isim biasanya dibaca min.
Berarti yang kedepannya al, kof, ro, alif, nun. Isim bil harap. Isim. Semuanya isim. Bila isim maka terlambat rumus A1. Ya, tersebutkan rumus A1. Bedakan antara ma'rifat nakirohnya, mabni murabnya, muzakkar muannasnya, mufrad bersama jamaknya. Ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada al. Ma'rifat antara lain. Isim yang ada alnya, isim domir, isim isyarah, isim mausul, nama alam, idofat yang mudah pilihnya isim ma'rifat. Terus yang kedua bedakan antara mabni atau mu'rab. Ini mabni atau mu'rab? Murab. Kenapa mu'rab? Berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah atau kenapa mu'rab? Karena bukan isim yang mabni. Isim yang mabni itu apa saja? Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Selanjutnya bedakan antara muzakkar dan muannas. Itu muzakkar muannas. Muzakkar. Kenapa dianggap muzakkar? Karena tidak ada tanda muannas. Tanda muannas itu Alif atau ta atau tidak. dasarnya Alamatun tanisin taun au alif wa fi asami qadar takakati aricirimu anas alita wata tapi kadang tanpa ciri nakir kata. terakhir bedakan antara mufrad dasnya jama'. Ini mufrad dasnya atau jama'? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada ciri tasnya dan jamak. Kalau ciri tasnya itu apa? Ani pada bentuk rofa, ini pada bentuk nasab dan jer. Kalau ciri jama' itu apa? Una pada bentuk rofa, ina pada bentuk nasab dan jer. Kalau jama' muannas salim cirinya apa? Atun pada bentuk rofa, atin pada bentuk nasab dan jer. Dasar jama' muannas salim? Tawa alif kajumi ayu sarufil jari wa nasbi ma tanda jamamu anas salim alita kemudian kena serta srofil tak. Nah ini berarti ini isimnya mu'rab, isimnya ma'rifat, mu'rab, muzakkar, mufrad. Setelah isimnya terkupas maka selanjutnya terapkan rumus A2. Rumus A2 sebutkan. Bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar. Tulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf min jama' taksir jamid. Bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Sekarang wajan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Adakah kira-kira seperti ini? Adakah? Tidak ada. Selanjutnya wajan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Adakah seperti ini? Selanjutnya masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Ada yang seperti ini? Berarti jawabnya ya, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar. Yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan Kamus. Yang ditentukan oleh kamus antara lain masdar dari madi 3 huruf, masdar min jama' taksir jamid. kira-kira ini apa? Atau jamid. Berarti dibacanya apa nasab jer? Jer. Kenapa dibaca jer? Setelah huruf jer. Tanda jernya Kasroh. tanwin tidak tanwin. Tidak. Kenapa? Ada al. Berarti dibacanya Minal Qur'ani. mim alif ini dibaca apa? Ma, itu bisa jadi apa saja? Sebagai isim mausul bermana barang yang bisa dibaca manafi bermana tidak bisa dibaca sebagai istinaf bermana Sebagai apa? Istifham bermakna apa? Apakah? Bisa mausul, bisa nafi, bisa istifham. Ini kira-kira apa di sini? si mausul. Si mausul ya. Si mausul itu sebutkan Aladi aladani aladina alati alatani alai alati manma. mausul hukumnya Mabni dasarnya wakaniya batin anifiri bila ta'asurin wa kafti korin usil. Seperti tinapil nagantian jusok butuhkan alapan disambungan.
Setelah mausul harus ada apa? Sila. Sila itu harus berupa apa? Jumlah. Dasarnya Wa jumlatun ausiru haladi usil bihi kaman ingilajituhu kufil jumlah jumsi bekeladi dadisi na'et adorob jarbajurula salah. berarti ini dibacanya terus huwa itu apa? Isim domir. Isim domir, sebutkan isim domir. Wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Huwa rafa nasabah kerja di sini. Kenapa rafa? Menjadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Si marifat jawab kalimat. Mubtada hukumnya Pak, tanda rafanya tidak dengan memaknai isim domir hukumnya mabni. dasar mubtada apa sebutkan? Mubtadaun zaidun wa adirun khabar ikota zaidun adirun manita darun sobjadin mitikala mubtada lamun khabar isim sabada mubtada. Jadi dibacanya Ma huwa sin pa alif hamzah. Ini rafa nasabah kerja. rofa Kenapa rafa? menjadi khabar Kenapa jadi khobar? karena setelah mubtada dan pantas diberi mana itu adalah Khobar hukumnya rofa. dasarnya Mubtada ambil ibtida kadaka rofu khabarin bil mubtada sok jadi rofaku ibtida kudari khabar rofaku mubtada. berarti dibacanya Sifaun tanda rafanya doma tanwin tidak tanwin. tanwin Kenapa? tidak ada al. Tidak ada al ya. Berarti mau dibaca dari awal. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaun. Silakan diangkat. Bisa nggak? Silakan diangkat. Wa nunazzilu awaw harfu istinafin nunazzilu firun mudari'un wa huwa marfu'un abadan litajarrudihi nawasibi wa jawazimi wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirihi wa fa'ilu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu atun min afili wa fa'ila mahallala minal irob jumlatun mustanafa minal qur'ani min harfu jarin al-qur'ani majurun bil wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhirihi jaru wa majuru muta'alikun binunazzilu ma ismu mausulin huwa firun munfasilun wadaun mabniun ala ismun mabniun la yadharu fil i'rab fa'un khabaru mubtada wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih wa jumlatun minal mubtada wal khabar la mahalla laha minal i'rab jumlatun mausul La mahal dan irab. Silatu mausuli. Kira-kira seperti itu cara mempraktekkan metode hamsilati. Jadi metode ini atau yang sudah selesai hamsilati bukan artinya sudah betul-betul paham, sudah betul-betul bisa, tapi justru ini menjadi dasar yang bagus, menjadi awal yang bagus, fondasi yang bagus. Bagaimana anak sudah mengenal nahu sorof, mubtada, khobar, cara membaca, fi'il, fa'il, wajan, nasrif istilahi, tasrif lugawi, dan juga kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang menentukan dalam ilmu nahu dan sorof. Itu anak-anak ini atau santri-santri ini sudah punya dasar yang cukup bagus, seandainya nanti akan terus dikembangkan. Walaupun misalnya selesai, paling tidak sudah bisa membaca walaupun masih terbata-bata ya. Walaupun masih ya salah setik dengan naon, asal ulah salah terus. Prinsip hamsilati itu adalah apa? Nah, sekali lagi yang keras prinsipnya adalah jangan takut salah. Itu dalam hamsilati itu kami selalu memberikan motivasi kepada anak, jangan takut salah, ngan ulah salah wae gitu. Jangan takut salah itu. Yang bapak salah nanti dibenarkan gitu. Karena kadang-kadang karena takut salah gak berani membaca, gak berani ke depan,
tidak berani mencoba karena memang naon-naon sieun manten. Makanya dalam Hamsilati dimudahkan. Kalimat ada 3, isim bil harap, biar anak punya pemahaman. Oh, masing sagede apapun kitabnya, masing kumaha pun kitabnya, tetap isinya cuma 3, isim bil dan harap. Nanti santri punya rasa pede yang tinggi ya untuk bagaimana bisa membaca dan menjelaskan metode Hamsilati atau membaca Arab gundul. Ya mungkin itu sekelumit tentang metode. Dan anak-anak ini sekali lagi bukan yang sudah bisa, bukan yang sudah mahir, tapi ini adalah pembekalan awal untuk melanjutkan ke tahap-tahap yang lebih tinggi, yang lebih luas, yang lebih umum. Alfiah selesaikan, bahasa Arab pasehatkan gitu, dan membaca kitab yang lain. Kalian harus sering mempraktekkan itu ya. Mungkin itu saja, mengingat waktu yang sudah sore. Selanjutnya silakan kepada panitia untuk melanjutkan kepada acara prosesi wisuda Hamsilati yang ke-12 sekalian dengan kegiatan haul pendiri Pondok Pesantren Al Istiqomah. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengenalan metode Hamsilati telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Sebelumnya ada pengumuman bagi mobil Avanza dengan plat nomor D14625 SGW, D1462 SGW, dan juga mobil Kol Buntung
F8687YD untuk segera dipindahkan dikarenakan ada mobil yang akan keluar. Ulangi, untuk mobil Avanza D1462 SGW dan juga mobil Kol Buntung F8687YD untuk segera dipindahkan karena akan ada mobil yang keluar. Dan untuk prosesi wisudawan dan wisudawati akan dilaksanakan setelah sholat asar. Mengingat waktu sebentar lagi akan asar. Dan bagi para wisudawan dan wisudawati, setelah sholat asar harap untuk langsung menempati kursinya masing-masing. Dan untuk sebelumnya akan ada sambutan dari tim gugus edukasi COVID. Kepadanya kami persilahkan. Jadi sebelumnya dimohon untuk para hadirin yang hadir di tempat ini untuk tidak kemana-mana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati asatidz wal asatidah, yang saya hormati santriawa santriawati Pondok Pesantren Al Istiqomah, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kami dari gugus tugas peduli COVID LPTI NU Kabupaten Cianjur meminta izin kepada Master of Ceremony dan kepada ibu bapak sekalian dan santriawa santriawati. Alhamdulillah sudah jelas, karena memang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita dengan satu wabah, yaitu namanya COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? COVID-19 itu karena adanya itu 2019, jadi disebut COVID-19 seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Cara penularan COVID-19 itu diantaranya kita jangan ada berkerumun. Seperti itu, santriawa santriawati, ibu bapak. Jadi jangan berkerumun. Kalaupun mau berkerumun itu harus jaga jarak. Jaraknya itu 1 meter, ya, 1 meter. Jadi nanti kalau misalkan itu terlalu dekat, digeser ya. Nah, itu adalah cara-cara penularannya seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus selalu pakai masker. Harus selalu pakai masker. Setetehnya maskernya mana? Nah, harus pakai masker. Nah, itu. Yang kedua, caranya untuk jabat tangan itu beda lagi sekarang. Mohon maaf, bukan seperti biasa ya. Bukan seperti ini, tapi gini. Nah, gini, misalkan. Nah, seperti itu. Bukan menghormati, tapi takutnya ada cara penularan. Karena memang penularan COVID ini
bagi yang lemah imun tubuh. Nah ibu, bagi yang tidak suka olahraga, nah itu cepat ada terinfeksi virus COVID-19 seperti itu. Nah makanya kepada ibu dan bapak santriawa santriawati, tapi insya Allah untuk santri karena memang ini adalah lembaga yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari virus COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi tadi ya, cara pencegahan COVID-19 itu jangan ada yang berkerumun, harus pakai masker, ya, harus pakai masker. Lalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, atau kita ada yang sekarang pakai hand sanitizer atau hand rub seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami bersama tim, ada 3 tim. Teman saya yang di belakang ada Teh Airida dan Kang Bangkit dari LPBI NU Kabupaten Cianjur. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada tim gugus COVID yang telah memberikan pemaparan ataupun himbauan kepada kita semua untuk selalu menjaga ketertiban, kesehatan, kebersihan. Baik, cukup sekian. Kita lanjut nanti setelah berjamaah sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.